Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur sekali saged panggih bunda-bunda solihah ya, panjenengan sami, Masya Allah. Alhamdulillah, saking raut wajah pun ketawis niki, Masya Allah. Niki pribadi-pribadi calon-calon penghuni surga, insyaallah. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Ya, semangatnya kalau hadir di majelis ilmu niku, Masya Allah. Semangat 45, Masya Allah. Alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya. Salah satu nikmat ingkang sak menika panjenengan sami dipun rahmati dening Allah Subhanahu Wa Taala nggih menika diketuk hidayah, ya, dilembutkan hati kita berangkat dari pintu rumah kita menuju rumah Allah yang mulia ini di Masjid Murni Al-Fajri ini. Ini adalah tanda bahwa Allah sungguh-sungguh sayang dumateng kita sami, Masya Allah. Kinten-kinten ya, pengen buatan Allah niku senantiasa sayang dengan kita semuanya. Pengen buatan kita-kita, Masya Allah. Inilah tanda bahwa Allah niku estu-estu sayang kalian, ya, bunda-bunda solihah sedanten, Masya Allah. Napa niku nggih menika kita tasih dipun ya, ketuk dipun lembutaken manah kita sami pilih napa hadir wonten majelis ilmu, Masya Allah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan." Ya, barang siapa yang Allah itu inginkan kebaikan kepada ya hambanya, tandanya napa? Yufaqihu fiddin. Allah akan tambahkan pemahaman agama kita. Allah akan sempurnakan pemahaman agama kita. Dan salah satu untuk menambah ilmu agama niku wonten pundi? Wonten majelis ta'lim, wonten majelis ilmu, Masya Allah. Dan ketika kita diketuk, ya, langkahkan hati kita untuk bisa menuju majelis yang mulia ini, inilah tanda Allah tambahkan ilmu agama kita, Allah inginkan kebaikan untuk kita. Dihadirkan keselamatan dunia dan akhirat kita. Amin, Allahumma amin, Insya Allah. Salawat serta salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan terbaik, uswatun hasanah, yang tentunya sangat kita nanti-nantikan syafaatipun. Mugi kula doaken kita sedaya ingkang rawuh ing majelis menika mengke angsal syafaat dening Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saged masuk surga berjamaah bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertetangga dengan Rasulullah artinya pun apa? Artasipun saged wonten surga terbaik mboten kita. Ya, Masya Allah. Mugi-mugi mengke saged bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, nggih, detik ini kembali lagi bisa sowan, saling bertawajuh, saling berjumpa kembali dengan bunda-bunda solihah wonten ing Masjid Murni Al-Fajri. Kinten-kinten wonten ingkang dereng nate sumerep kula kathah. Asih kathah nggih, Masya Allah. Ingkang sampun tepang sinten? Sampun kenal sinten? Wonten? Pun nate panggih. Alhamdulillah. Namung setunggal ternyata nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Tema kajian kita hari ini adalah bagian dari materi kajian magnet rezeki. Temanya nggih menika tentang garis kebenaran. Sakderenge masuk tentang garis kebenaran, kinten-kinten, ya, Masya Allah, bunda-bunda solihah, pengen boten
rezeki ini pun dipun gangsaraken dening Allah Subhanahu wa taala. Pengen mboten? Rumah tangga semakin harmonis, anak putu wayah solih solihah, pengen mboten kita Masya Allah. Nggih. Monggo semoga kita doa sareng-sareng saderengipun kita mulai, semoga Allah turunkan rahmatnya, hidayatnya, senantiasa dihadirkan petunjuk solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa sungguh-sungguh dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, alhamdulillah. Agar Allah niku senantiasa lapangkan rezeki kita, wonten salah satu wasilah Bapak Ibu. Bunda-bunda solihah. Ya, kalau Bapak Ibu niku bapaknya yang sebagian yang menyimak secara online ya, kita live-kan di YouTube ya. Kita sapa semoga ya sahabat-sahabat filah yang menyimak juga secara siaran di YouTube-nya, Allah juga lapangkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Ya, Masya Allah. Ada satu wasilah agar Allah niku senantiasa lapangkan rezeki kita. Rezeki niku boten namung tentang nominal, boten namung tentang nominal, tapi rezeki napa? Bagas, waras, saged tumbas beras, ngoten nggih, bentinten saged kramas, lah niku rezekinya. Masya Allah. Niku bagian juga nggih rezeki, boten namung tentang nominal mawon nggih. Termasuk saged napa silaturahmi kalian anak putu, saged kempal sareng-sareng, menika nggih bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada satu wasilah agar Allah itu senantiasa lapangkan rezeki kita. Salah setunggalipun wonten ing salah setunggal hadis riwayat ya Ibnu Hibban ya, mangqala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata maratin, setiap harinya itu 100 kali, Masya Allah, kana lahu amanan minal faqri, maka ia akan aman dari kefakiran. Kalau kefakiran itu apa artinya, Pak? Nah, nggih. Badhe tumbas uwas mawon pun mikir, pripun nggih badhe tumbas gendis mikir wonten tamu, ngoten nggih, badhe nyambut, badhe ndamel wedang, lah kok gulone telas. Masyaallah, kok gendise telas, ngoten nggih, masyaallah. Masyaallah. Jadi agar kita senantiasa bisa dilapangkan rezeki kita, maka banyak-banyak membaca niki. Napa wau? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kaping kalih napa manfaatipun? Nggih, masyaallah. Wa yu'manu min wahsyatil qabri. Allah akan hadirkan apa? Selamat dari siksa kubur. Dados, Masya Allah nggih, budak-budak solihah. Siksaan niku boten namung wonten ing neraka mawon, tapi tasih teng alam kubur mawon wonten ingkang naminipun siksa kubur. Nah, salah satu wasilah agar kita senantiasa terjaga dari siksa kubur, dihadirkan selamat ya, oleh Allah Subhanahu wa taala nggih menika. Napa sami-sami memperbanyak niki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Salah satu fadilah malih ingkang terakhir nggih menika nggih kaping 3 nggih masyaallah. Wastujliba bihil ghina. Allah akan mengijabah kepada kita kekayaan. Dan kekayaan itu bukan namung tentang kaya harta benda. Kalau Allah sabdanya Nabi SAW, kekayaan itu bukan hanya tentang harta benda, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah tentang niki. Napa niki? Nggih. Lapangnya napa? Dodonya, lapangnya hati kita. Nggih, Masya Allah. Terus kaya niku boten namung tentang kathahipun harta benda, tapi tentang seberapa lapangnya hati kita. Jembari dodoni kita sami, Masya Allah. Karena napa terbukti bunda-bunda solihah wonten ing napa pusat pemerintahan ngoten nika cobi nggih berapa banyak gajine bulananipun kathah napa kathah gitu kita karena pilihane namung kathah nggih tapi ternyata tasik kathah ingkang napa mendet haknya tiang lintu tiang sanes tasik dipendet wonten sing ketangkep KPK dan lain-lain ternyata napa banyak niku ndak menjamin tentang napa tentang rezeki. Seberapa banyak rezeki itu bukan jaminan, tapi rezeki yang sesungguhnya sabdanya Nabi SAW adalah apa? Lapangnya hati, qanaah, hati engkang terus merasa cukup atas setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan dalam hadis ini, wastuqri'a bihi babul jannah, dan dimudahkan jalan kita menuju pintunya surga. Masya Allah.
Kita pengen buatan dimudahkan untuk membuka pintunya surga, masya Allah. Kan salah satu miftahul jannah niku napa? La ilaha illallah. Nah, monggo kita sarang-sarang saat ingin masuk ke inti materi, kita amalkan niki sarang-sarang. Napa wau la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Niki nggih diserat Bapak Ibu wonten kiswah niku kain yang menutupi dinding Ka'bah. Iku nggih wonten serat yang tintane warna emas niku. Masya Allah. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Nah niki wonten magnet rezeki niku disebataken istilahnya sholawat magnet rezeki. Salah satu wasilahnya wau napa? Tasik kemutan mboten? Aman dari kefakiran, selamat dari siksa kubur, dilapangkan ya kekayaan kita termasuk lapang hati, dan termasuk apa? Dimudahkan, digangsarakan, dipun gampilaken membuka pintunya surganya Allah. Masya Allah. Monggo nggih kula dherekaken sareng-sareng maos menika. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Moga sareng-sareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Kita wiwiti sareng-sareng nggih niki masuk ke inti materi kita tentang salah satu tema di magnet rezeki. Nggih menika jurus naminipun garis kebenaran. Napa Bunda-bunda salihah? Istilahipun niki pun familiar napa tasih asing? Garis kebenaran. Napa niki nggih? Kok niki juga termasuk bagian dari napa? Sebagai wasilah Allah semakin bukakan pintu-pintu rahmat, hadirkan pintu-pintu maunah. Napa niku maunah? Maunah menika wonten ing kitab Al-Hikam ingkang diserat musannifipun seorang waliullah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau nyebataken maunah niku adalah pertolongan-pertolongan luar biasa yang Allah hadirkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal solih. Niku namine maunah. Kinten-kinten nate mboten bunda-bunda solihah. Kita niku baru pengen sesuatu, tiba-tiba dijabah oleh Allah. Baru mikirin sesuatu, tasik wonten benak, dereng dilisankan, tiba-tiba diijabah oleh Allah. Nate mboten? Baru batin, tiba-tiba langsung, kok ujuk-ujuk mak bedunduk ngoten nggih dikabul dening Allah Subhanahu wa taala. Nate mboten ngoten niku. Masya Allah.
Niki Masya Allah, niki nggih disebataken wonten Al-Qur'an. Nggih Masya Allah. Niku salah satunya kisahnya tentang napa? Sayyidah Maryam. Siti Maryam niku sinten? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebelum menjadi ibunya Nabi Isa alaihissalam, ternyata sampun wonten amalan luar biasa. Di mana ya Masya Allah, Sayyidah Maryam itu selalu mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Napa niku karomahipun? Setiap hari ketika Sayyidah Maryam niku tasih dirawat oleh ayah angkatnya. Ayah angkatnya itu seorang nabi, namanya Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Sayyidah Maryam itu anaknya Imran, ya. Jadi ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 37. Itu dikisahkan tentang Sayyidah Maryam niku dirawat oleh saudara dari ayahnya. Jadi ayahnya namanya Ali Imran, titip kepada saudaranya namanya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam saat niku sampun divonis usianya sampun sepuh, rambutnya sampun beruban, terus garwanipun, istrinipun sampun divonis mandul. Kita sakit gadah keturunan mboten? Kita sakit gadah keturunan mboten? Di zaman sak monten dari monten dokter, wontennya tabib nggih. Sami mawon ya. Kalau tabib niku memvonis sampunan. Wah, niki ndak mungkin punya keturunan. Secara medis ndak mungkin punya keturunan. Tapi ternyata wonten ilmune. Napa ilmune? Ngerawat anake sedulure. Ternyata teng Jawi nggih dicontoh nggih, sami nggih. Wonten mboten kinten-kinten sing ngoten. Dereng gadah keturunan terus ngopeni sedereke. Ngoten nggih wonten nggih. Masyaallah. Niki ternyata wonten teng Al-Qur'an niki. Wonten nase, wonten sanate, wonten napa? Ilmune teng Al-Qur'an, masyaallah. Dan ketika Nabi Zakaria alaihissalam merawat anak saudaranya niki namanya Sayyidah Maryam niki, Masya Allah, keajaiban terus Allah hadirkan. Rezeki itu Allah limpahkan luar biasa. Salah setunggalnya apa? Disebutkan wonten Al-Quran, Quran surah Al-Imran ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Setiap kali ya, kullama, setiap kali. Jadi kalau setiap kali ini napa? Seterusnya boten kadang-kadang. Setiap kali. Jadi pendak nggih. Kullama dakhala, pendak dakhala niku masuk. Setiap kali Nabi Zakaria itu mau masuk ke dalam mihrab. Mihrab itu kamar atau sentong lek pilih tiyang sucan ya. Leres nggih? Sentong, kamar atau nggih pilih. Mau nemui anak angkatnya teng kamar niku. Badhe napa? Nyukani daharan, nyukani rezeki. Tapi ternyata napa? Kaget. Bapak angkatnya niku kaget. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada 'indaha rizqa. Kok selalu wajada 'indaha rizqa napa? Dijumpai kok selalu ada rezeki di sampingnya. Wajada 'indaha rizqa. Salah satu bentuk rezekinya napa di situ disebutkan? Wajada 'indaha rizqa niku kok selalu ada makanan. Padahal ayah angkat niku yang punya rumah. Leres ya? Yang punya rumah pasti tahu dapure dereng ngebul, kompore dereng nyala nih. Sementara napa? Anak angkatnya dereng teng peken, dereng teng pasar, dereng belanja berarti nggih. Dereng kejajanan pasar berarti kan dereng nggih, masyaallah. Kok selalu ada rezeki niki, Masya Allah. Niki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki datangnya tak diduga, Masya Allah. Baru dibatin oleh Siti Maryam, Sayyidah Maryam, rezeki langsung datang. Maka yang punya rumah, seorang nabi, niki tangklet kepada seorang hamba biasa yang bukan nabi. Ya, langsung tanya, setelah napa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Kemudian bertanyalah Nabi Zakaria alaihissalam. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, wahai anak angkatku yang bernama Maryam ini, dari mana datangnya rezeki ini? Penasaran betul kita? Mudah-mudahan penasaran betul. Dari mana datangnya rezeki ini? Masya Allah. Niki salah satu ciri orang yang senantiasa dihadirkan rahmatnya Allah, dihadirkan guyuran nikmatnya Allah. Napa niku ciri nih? Yang pertama, kalau ditanya sesuatu tentang nikmat yang sudah dihadirkan, jawabannya nih, wajada indah rizqa. Tadi ditanya apa jawabannya? Qalat huwa min indillah. Datangnya dari sisi Allah. Jadi bukan apa? Bukan malah membanggakan. Ya, aku kan ajaib, mboten. Tapi napa? Niki Allah yang menghantarkan. Jadi kalau kita ditanya kok dikasih nikmat, Masya Allah gitu nggih. Kok bejomen uripmu ngoten nggih. Berarti harusnya jawabin apa? Niki saking Allah, bukan karena kemampuanku, bukan karena prestasiku, tapi Allah yang mendatangkan. Jadi makanan ini, rezeki ini, okay, datangnya saking pundi? Dari sisi Allah. Kemudian Sayyidah Maryam menjelaskan niki, niki akhir dari Quran surah Ali Imran ayat 37. Bagian ayat 37 ini paling akhir niki rahasianya.
Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan, tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Allah itu dalam memberikan rezeki tanpa sebab. Bukan karena masak akhirnya dapat rezeki, bukan karena kerja akhirnya dapat rezeki, tapi karena Allah sampun ridho, Allah sampun kerso. Kalaulah kita mau bekerja, berangkat pagi, pulang dini hari, kalau Allah nggak ridho, angsal mboten rezeki ini pun. Mboten. Ini salah satu untuk apa? Memperbaiki lagi keimanan kita, Masya Allah. Tapi kita pun ternyata sudah sering menjadi Sayyidah Maryam. Napa niku? Niku wow, baru dibatin langsung diijabah. Tasih enjing-enjing, ngoten nggih? Nembe napa? Nembe sare, ya. Terus napa? Tasih enjing-enjing baru batin, ya Allah. Kadose kok enak ta ya Allah. Ini enjing-enjing itu niki napa? Soto seger ngoten nggih misalnya. Masyaallah. Masyaallah. Tiba-tiba ujuk-ujuk Pak Bedunduk wonten ingkang ngetok pintu. Nggih, assalamualaikum ngoten nggih. Wonten tanggine sedereke tiyang lintu ngetok pintu ndugiaken napa persis seperti napa ingkang dibatin mau soto seger. Nate mboten mudah-mudahan saliyah. Nah, wonten nggih, wah masyaallah niki sampun ajaib niki ternyata nggih masyaallah. Niki sampun magnet rezeki napa? Dereng sampai kita mencari rezekinya, langsung napa Allah yang datangkan rezekinya. Seperti sinten wau? Sayyidah Maryam. Nah, salah satu amalan agar diri kita itu semakin terus niku terjaga. Boten namung kadang-kadang. Kan niku nate nggih, tapi ternyata namung kadang-kadang. Dan niki kita harus senantiasa mempelajari niki. Salah satunya adalah tentang garis kebenaran. Napa niku garis kebenaran? Masya Allah. Nyeten, ya bunda-bunda salihah. Seluruh persoalan, termasuk yang menjadikan perisai rezeki, termasuk yang menjadikan penghalang rezeki, itu adalah ketika kita niku memasang satu prinsip dalam hidup. Prinsipipun apa? Prinsipipun nggih menika kula niki bener, tiyang lintu salah. Wonten mboten ingkang ngeten? Wonten. Aku ki lho wong sing paling bener. Nggih. Kayak salah lek kae. Wonten. Niki salah satu yang menjadikan kita niku keluar dari zona keajaiban. Kenapa? Karena ketika kita lahir, estunipun Allah itu maha baik kepada hamba-hambanya. Allah itu jadikan kita itu penuh dengan keajaiban. Tapi seringkali kita malah keluar dari zona keajaiban. Kapan kita itu pernah masuk di zona keajaiban? Kados wau Bapak Ibu. Bunda-bunda salihah, kados wau ketika kita baru batin langsung diijabah. Kados ketika bayi belum pernah punya satu pun dosa. Napa yang dilakukan bayi kalau lapar? Ngaten nggih, Masya Allah. Pertanyaan saya, napa niku bayi akhirnya mencari asinya, napa asinya yang mendekat kepada bayinya? Nah, niki Masya Allah. Ajaib bayi niku. Kalau pengen rezeki tinggal napa? Ngaten nggih, Masya Allah. Niki sami kalian Nabi Adam alaihissalam ketika nembe diciptakan, tinggalnya temu di teng surga. Ketika di surga pengen napa-napa tinggal napa? Tinggal doa. Tinggal nyuwun dening Allah. Oweknya bayi ini kan nyuwune seorang ya, nyuwunnya bayi kepada Allah. Ngoten nggih, karena kita nggak tahu bahasanya. Padahal bahasanya napa? Asi kan ngoten nggih, masyaallah. Tapi langsung Allah paksa malaikat-malaikat di sekitarnya. Salah satunya napa? Ibu kandungnya untuk menghantarkan asinya. Dipaksa niku. Kalau mboten ngantaraken asinya, niku keringet dingin niku. Kepikiran terus niku. Lah estuh niki masyaallah. Dan niku mboten kebetulan. Contoh malih. Ketika bayi zaman saat ini benten kali bayi zaman rumiyin ya. Kalau saat ini pun damel pampers nih, zaman sien tasik napa benten nggih. Masyaallah. Kan benten nggih zaman sien kali zaman ketawis umure niki. Masyaallah. Kalau bayi niku masyaallah, kan di zona ajaibnya kita sami nggih nate ngalami niki. Kalau punya hajat, pengen ganti pampers, pengen ganti popok, yang dilakukan bayi napa? Tinggal leres nggih. Bahasanya sami mboten. Tinggal kata. Pertolongan Allah hadir. Napa niku? Allah paksa malaikat untuk menolong kita. Lewat siapa? Lewat bapak kita, lewat ibu kita, ya, lewat orang-orang terdekat kita. Mbah kita gitu. Masya Allah. Tapi sepanjang perjalanan kita sampai usia saat ini, Masya Allah, sudah berapa banyak kita keluar dari zona keajaiban itu? Sudah seberapa banyak kita niku melanggar larangannya Allah? Masya Allah. Padahal Allah itu inginkan kita yang baik-baik. Wonten Quran surah An-Nisa 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Adapun segala bentuk kebaikan
datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun segala bentuk sayyi'ah, sayyi'ah niku musibah, persoalan, rumah tangga nggak harmonis, anak nggak nurut, nggih, rezeki kok nggak lapang-lapang, gitu nggih, masih mikir besok mangan opo ya? Iso mangan mboten nggih. Lah niki termasuk bagian sayyi'ah nih. Sayyi'ah niku segala bentuk yang nggak mengenakan yang menimpa kita. Datangnya dari mana? Famin nafsik. Tuh gini saking pundi famin nafsik menika. Niki firman Allah. Famin nafsik niku dari dirimu sendiri. Dari siapa? Dari kita ternyata. Kenapa? Karena kita yang keluar dari zona keajaiban. Lewat mana? Lewat yang namanya ya, hafal Quran surah Al-Ikhlas ya. Masih ingat ada kalimat tentang was-was. Niku ayat kepinten saking surat Al-Ikhlas. Nih, senes Quran surah Al-Ikhlas berarti An-Nas ya, Masya Allah. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ayat yang keempat. Ya. Min dari syarri niku napa? Keburukan, kejelekan. Was-was niku artinya apa? Senes ragu-ragu. Ragu-ragu niku bahasa Indonesia nggih. Was-was dalam bahasa Arab nggih menika bisikan-bisikan. Bisikan saking sinten? Syaitan. Nggih, bisikan-bisikan yang syarri niku yang tidak baik. Sehingga kita keluar dari zona keajaiban. Salah satunya napa? Bisikan-bisikan syaitan niku nggih menika. Saya niki bener, tiyang lintu niku salah. Wis to, pokoke sing bener ki aku. Lek pas kempal kalian tiyang lintu, Bu, kertas mboten? Niku lho, ibu niku lho. Masya Allah. Kalau kumpul niku, lisane niku kados napa? Sabun. Sampai mboten purun napa? Mendel. Bablas terus terocos terus. Masya Allah, kayak gibah niku lho. Padahal niku wae tasik napa? Piyambakipun lagi napa niku? Sawi napa sawi gitu. Masya Allah. Ketika kita mengomongkan orang lain, kita merasa diri kita benar, yang lain salah. Padahal kita sendiri juga melakukan. Masya Allah. Makanya ngatas-ngatas ya. Ketika kita niku punya satu secuil rasa di hati kita, ya Allah, saya ini yang paling benar, yang lain niku salah. Niki napa? Kita keluar dari zona keajaiban. Yang padahal Allah tuh sudah kasih rahmat, kasih enak-enak kepada kita, karena kita seringkali merasa saya benar, yang lain salah. Kita keluar dari zona keajaiban. Lalu solusinya pripun? Solusinya pripun? Amrih mboten napa? Kita masuk di garis kebenaran ini, kita lepas garis kebenaran ini. Maka dibalik. Jangan sampai kita selalu napa? Saya ini paling benar, yang lain salah. Kita harus balik. Bisa jadi orang lain itu benar, kitanya yang salah. Gampil napa mboten? Mboten gampil. Wong anak putu mawon mecahne gelas, nyempar gelas. Kita ngucapin apa? Astagfirullahaladzim gitu nggih. Masyaallah. Astagfirullah tapi tangannya nunjuk temu di Masyaallah. Lisannya astagfirullah, maknanya astagfirullah apa? Ampuni saya ya Allah gitu. Ampuni saya tapi tangannya temu di Astagfirullah. Masyaallah. Lisannya saya salah ya Allah, ampuni saya ya Allah. Tapi hatinya temu di kamu itu salah le, Masya Allah. Masya Allah. Masih menyalahkan orang lain. Ini kita keluar dari zona keajaiban. Maka ngatas-ngatas sangat ya, Masya Allah. Buatan gampil. Nah, ini makanya kita bedah sarang-sarang bahwa ternyata semua solusi dari ya, kenapa saat ini kok rahmat nggak berlimpah kepada kita, nikmat kok nggak senantiasa lapang kepada kita. Salah satunya ternyata kita masih memasang niki. Napa wau namanya pun garis kebenaran. Napa niku? Kita merasa yang paling benar, yang lain adalah salah. Masya Allah. Kenapa kok kita niku harus senantiasa berlatih mengaku salah? Napa kita nggih, Masya Allah. Yang pertama, kita harus sadar, bunda-bunda salihah, bahwa segala sesuatu yang ada di luar diri kita, di luar kendali kita, niku adalah skenarionya Allah, seizin Allah. Jadi dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 niku disebutkan bahwa tidak ada satu helai pun daun yang jatuh kecuali seizin Allah. Jika daun saja niku Bapak Ibu, bunda-bunda salihah, daun yang jatuh satu mawon helai niku ternyata seizin Allah. Artinya, kalau ada orang yang dolim sama kita, orang yang ghibah sama kita, orang yang sikapnya nggak baik sama kita, niku seizin Allah napa mboten?
Seizin Allah napa mboten? Lah wong daun yang jatuh saja ternyata mboten kebetulan. Maka termasuk napa? Ada orang-orang yang nggak baik sama kita di luar kendali kita. Karena sikapnya orang lain kan berarti di luar kendali kita, nggih. Beda kalau sikap kita niku di dalam kendali kita. Nah, segala sesuatu di luar kendali kita niku ternyata seizin Allah. Untuk apa Allah kok izinkan itu? Untuk yang pertama, menguji kesabaran kita. Yang kedua, Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita lulus, nggih. Kalau ternyata pas didolimi malah kita balik malah mendolimi genti, buatan lulus, nggih. Masyaallah. Nggih. Wonten malih napa selain untuk menggugurkan dosa-dosa kita? Allah berikan satu waktu di mana kita itu sangat mustajab dalam berdoa. Kan salah satu tempat waktu yang sangat mustajab untuk berdoa itu saat apa? Saat kita didolimi oleh orang lain. Jadi Allah itu pengen kita tuh dikasih apa? Satu waktu agar kita itu mustajab dalam berdoa. Tapi malah kita ganti, boten purun, malah apa? Bales. Ya, Masya Allah. Kinten-kinten, wonten boten kita niku ngeyel protes saking kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Wonten boten? Boten wonten. Masya Allah. Sami kalian ngeten. Ya, niki naudzubillah ya, semoga nggak terjadi. Ketika ada salah satu seorang bulan, ya, jalan di jalan utama, jalan besar, nggih, Masya Allah, jalan Magelang. Tiba-tiba ujuk-ujuk, nggih, Masya Allah, wonten genangan toyo, wonten genangan air, wonten mobil nyiprati, ya, wanter, minggir, sret, jelas nyiprat, nggih, Masya Allah, kenging teng rasukan, kenging teng, nggih, Masya Allah, teng badan, kinten-kinten, terus mobil ini ku berhenti, kinten-kinten kita niku rasipun pripun, mangkel, sabar, napa bersyukur. Niki badhe bidal kajian lho niki, badhe bidal kajian ya Masya Allah. Pun badhe jam sekawan ngoten nggih, pun mepet ngoten nggih. Ternyata wonten mobil nggih nglewati napa wau genangan toya wau nggih, terus kenging Mas Masya Allah teng rasukan Masya Allah. Raosipun pripun ngeten-ngeten. Terus mobilnya berhenti teng ngajenge kita Masya Allah. Disamperin mboten kinten-kinten. Disamperin kacanya turun. Set mandap. Ternyata, Masya Allah, Sri Sultan Hamengkubuwono. sias muring-muring buat tadi. Ditakleti, wonten napa Bu? Kita beri jawab Ibu. Wonten napa-napa, Masya Allah. Allah ya Rabb. Niki baru napa? Sosok yang kita kagumi, yang kita hormati, nggak jadi kita mau marah, Masya Allah. Niki baru makhluk. Padahal dibalik setiap orang yang napa mendolimi kita, mencaci kita, bersikap yang nggak baik kepada kita, ada dalangnya. Sinten dalangnya? Sinten dalangnya? Orang yang mengizinkan niku loh, sinten? Nah, yakin berani protes sama Allah. Kalian Sri Sultan mawon mboten wonten, Masya Allah. Apalagi kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka hati-hati sekali dalam kita menyikapi setiap ujian yang Allah hadirkan kepada kita. Kenapa? Karena takdir Allah niku selalu baik. Takdir Allah niku selalu baik. Tidak mungkin Allah itu menzalimi hambanya walaupun seberat biji darah sekalipun. Iki wonten Quran surah An-Nisa ayat 40. Ya. Tidak mungkin Allah itu menzalimi hambanya walaupun seberat biji darah sekalipun. Masya Allah. Maka kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Kalaupun toh bagi kita merasa ini kok musibah, sebenarnya itu bukan musibah. Niki kasih sayangnya Allah, tanda cintanya Allah kepada hamba-hambanya napa? Dihadirkan ujian. Amrih napa? Amrih kita ingat malih dening Allah Subhanahu Wa Taala. Cobi bunda-bunda solihah, kita niku lebih mudah ingat lagi sama Allah, sholat bisa khusyuk, bisa nangis niku saat dikasih musibah napa saat dikasih nikmat. Nah niki tanda cintanya Allah. Ingat kan ya wonten Quran surah Al-Baqarah, fadzukuruni adzkurkum. Ya, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Allah niku Masya Allah, maha pencemburu, sangat cemburu kepada hamba-hambanya. Sudah dikasih nikmat, kok nggak inget-inget sama Allah, kok ingetnya malah donyo, Masya Allah. Akhirnya apa? Dikasih musibah, disentil sidik, ben inget malih. Karena Allah niku maha pencemburu. Karena Allah cemburu, berarti Allah sayang buatan kali kita. Sayang. Maka wonten hadis riwayat Muslim disebutkan, jika Allah niku mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan apa? Ujian kepadanya. Jika dia, ya Masya Allah,
mau menerimanya, jika dia ridho, Allah pun akan ridho kepadanya. Tapi jika dia tidak mau menerima, contohnya apa yang betul menerima, ketika dikasih ujian malah ngeluh, protes, ngeyel, sambat. Napa jawabannya tadi dalam hadis tadi? Allah pun akan murka kepadanya. Nah, pertanyaannya, ini hanya ada dua pilihan, Bunda. Wonten kalih pilihan, Bunda Solihah. Satu, kalau dikasih ujian, yang pertama, orang yang pertama, niki diridhoi sama Allah. Yang kedua, niku dimurkai oleh Allah. Kita pengen yang pundi? Satu napa dua? Satu napa dua? Satu. Nah, ternyata kuncinya napa agar Allah niku ridho? Kita juga harus ridho atas ujian yang Allah hadirkan. Maka ngatos sangat nih. Jadi jangan sampai mudah menyalahkan orang lain dulu. Kenapa? Karena lewat wasilah perantaranya orang-orang yang mendolimi kita, inilah Allah sayang sama kita. Kita harus berterima kasih. Lewat wasilah itu, Allah tambahkan pahala kepada kita. Lewat wasilah itu, Allah naikkan derajat kita. Ingat, dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan, ya, bahwa tidak ada seorang Muslim, ya Masya Allah, yang apabila dia itu ditimpa suatu masalah, suatu kegundahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi setiap semua orang muslim itu, kalaulah dihadirkan musibah, ujian, persoalan, itu adalah caranya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, kita niku lek mantun salat kan pun donga. Napa donganipun? Astagfirullahaladzim. Niku kan maknanya napa? Ampuni saya ya Allah. Leres napa leres? Nah, Allah mau ampuni kita lewat wasilah napa? Dikasih ujian tadi. Jadi jika seorang muslim niku ya dikasih napa tadi oleh Allah? Kesedihan, kegundahan, persoalan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya. Ya, Masya Allah. Hal-hal yang gak mengenakan. Itu ternyata sebagai napa? Penggugur dosa-dosa kita. Jadi kita sudah minta sama Allah, ya Allah tolong, ya Allah ampuni saya. Terus kemudian Allah jawab, lewat napa? Dikasih ujian. Salah satunya napa? Ternyata dikasih ujian gerah. Dikasih ujian napa? Anaknya ndak solih. Dikasih ujian napa? Suaminya tiba-tiba napa? Satru padu, nggih mendel-mendelan, suami istri, rumah tangga mboten harmonis. Niku bagian dari napa? Caranya Allah menjawab, mengabulkan doa-doa kita tadi. Doanya napa tadi? Astagfirullahaladzim. Tapi ada loh orang yang ketika minta sama Allah dikabulkan malah protes. Wonten. Dan niki wow, ketika dikasih persoalan, dikasih ujian, dikasih gerah malah nggak terima. Ya Allah, kok aku toh ya Allah? Kok keluargaku toh ya Allah? Kok anakku toh ya Allah? Kan aku ki yo salat ya Allah, aku kan yo ibadah. Tapi kenapa yang kae lo ya Allah? Yang itu lo ya Allah, dia itu nggak salat, nggak ibadah kepadamu, kok malah engkau guyur enak-enak terus ya Allah? Kenapa aku yang ibadah kok terus begini? Ini kira-kira orang yang ngeyelan apa buat kita? Wes diijabah malah protes, malah sambat. Kenapa? Bagi Allah itu beda caranya antara orang yang dikasih istidrat dengan orang yang dikasih nikmatnya iman. Orang-orang yang dikasih nikmatnya iman, cara Allah berikan nikmat apa? Gini ki, justru dikasih ujian. Cobi bunda-bunda solihah, ingat kembali. Siapa sih makhluknya Allah yang paling dahsyat ujiannya? Niku sinten? Sinten? Justru para kekasih Allah. Sinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bawahnya sinten? Para ulul azmi. Ulul azmi niku para nabi-nabi yang paling dahsyat ujiannya. Paling dasar ujian. Jadi wonten gangsal nabi dan rasul yang punya gelar namanya ya ulul azmi, yang paling sabar ketika menghadapi ujian. Baru setelahnya para nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Baru sinten malih orang-orang yang Masya Allah, para aulia, para kekasih Allah. Berikutnya sampai turun-menurun sampai kepada hamba-hamba yang biasa. Maka artinya apa? Semakin dekat dengan Allah, semakin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhusnudzon. Kok ujian semakin datang bertubi-tubi? Ini artinya apa? Semakin dinaikkan derajat kita. Kedudukan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau di luar kendali diri kita, niku memang seizin Allah, skenario Allah. Sudah pasti napa? Kalau yang dari Allah, Allah kan Al-Haq, Al-Hakim, pasti benar napa benar? Pasti benar. Tapi kalau dari kita, niki tasih kecampur hawa nafsu mboten? Tasih kecampur. Belum tentu murni kebenarannya. Terus ngatas-ngatas, buatan sampai kita terlalu napa fokus, pokoknya aku ki wis bener. Aku ki sing paling bener. Niki ngati-ngati. Napa? Karena nanti kita akan jelaskan. Niki salah satu sifatnya sinten? Musuhnya Nabi Adam alaihissalam.
Bosnya sinten? Nabi Adam alaihissalam. Nanti kita akan bedah sarang-sarang, nggih, Masya Allah. Terus, ya, Masya Allah. Niki memang amalan yang paling tidak enak, tapi, nggih, Masya Allah, tidak ringan. Tapi ini satu-satunya jalan agar kita menyelami. Ya, saya salah ya Allah, ampuni saya siap belajar. Niki bagian dari hakikatnya istighfar. Hakikatnya apa? Istighfar. Jangan sampai kita seringkali mengucap istighfar tapi nggak memaknai secara hati kita, hanya lisan. Contoh, wow, ya, putro, wayah, putu, nyempar gelas, kita bilang apa? Astagfirullahaladzim, tapi yang kita marahin sih, padahal kalimat ini kan, saya minta ampun ya Allah, saya yang salah, kan kata astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kan nggak mungkin kita minta maaf, minta ampun, tapi nggak punya salah, kan nggak mungkin. Maka artinya apa? Saya ini salah ya Allah. Kenapa? Karena belum bisa mendidik anak ini. Saya belum bisa mendidik putu ini. Maka bukan anak ini yang salah. Ini memang ujian buat saya. Alhamdulillah. Ya, diawali dengan apa? Astagfirullah, saya salah ya Allah, ampuni saya. Nanti kita akan bedah sarang-sarang. Inilah sikap terbaik bagi para hamba-hamba pilihan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.